kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ika Nahaf dari kelas 11C sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pino Brendano Remets, biasa dipanggil Pino, saya pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bapak Nasrani dari kelas 11C. Saya di sini dari pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Jumita Rola Uni Madrizke dari kelas 11C sebagai pemateri keempat. Baik, terima kasih kepada keempat pemateri yang sudah memperkenalkan diri. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja saya berikan kesempatan kepada keempat pemateri untuk menjelaskan materi kita pada pagi hari ini mengenai bedah film Tanah Air Beta. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini pertama-tama saya dan kelompok saya berterima kasih kepada Pater dan Bapak Ibu Guru sekalian karena sudah mempercayakan kami untuk mempresentasikan materi tersebut. Sebelum saya mempresentasikan materi tersebut, di sini kami akan menayangkan satu video kepada Pater, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Oke, jadi video yang tadi kami tayangkan itu merupakan video trailer dari film Indonesia Tanah Air Beta atau Tanah Air Beta. Jadi sebelum kita lanjut, di sini kami ada 5 submateri. Yang pertama itu akan membahas tentang identitas film tersebut. Kedua itu sinopsis film. Yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari film. Yang keempat fakta menarik dari film. Dan yang terakhir pesan atau nilai yang terkandung dalam film tersebut. Jadi yang pertama itu identitas film. Judul film tersebut adalah Indonesia Tanah Air Beta atau Tanah Air Beta yang dirilis pada tanggal 17 Juni tahun 2010. Produsernya itu Hildo Seran dan Nia Zulkarnain. Film ini disutradarai oleh Arisia Saleh. Pemain atau pemeran dalam film ini yaitu Alessandro Gottardo,
yang memerankan Tatiana. Yang kedua, Arsul Dahlan sebagai Abu Bakar. Yang ketiga, Griffin Patricia sebagai Mary. Yang keempat, Yehuda Rumbin sebagai Carlo. Yang kelima, Lukman Sardi sebagai Lukman. Dan yang keenam, Arisya Saleh. Selain menjadi sutradara, dia juga berperan sebagai dokter di film tersebut. Dan yang terakhir, Robi Tumenggu dan Tessa Kaunang. Durasi dari film tersebut 95 menit dan bergenre drama dan keluarga. Penulis naskahnya itu Armantono dan film ini diproduksi oleh Alinea Pictures. Yang kedua, sinopsis dari film tersebut. Film yang ditulis oleh Armantono dan disutradarai oleh Arisya Ashari ini dibuka dengan keadaan politik pasca referendum di perbatasan Timor Timur pada tahun 1999 yang sekarang menjadi Timor Leste dan NTT. Jadi seperti yang tadi, referendum itu artinya kegiatan di mana mereka meminta para rakyat untuk secara langsung setuju atau tidak setuju mengenai hal tersebut. Jadi di situ itu mereka kayak memberikan suatu tanggapan kepada masyarakat yang tinggal di Timor Leste itu untuk setuju menetap di Timor atau tidak setuju dan pindah ke Indonesia. Akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan warga harus rela berpisah dengan keluarganya antara tetap tinggal di Timor Leste atau pergi ke Indonesia. Salah satunya adalah Tatiana dan putrinya Mary. Mereka terpaksa meninggalkan Timor Timur yang pada saat itu tengah dalam proses melepaskan diri dari NKRI. Tatiana bahkan meninggalkan putranya Mauro yang pada saat itu dititipkan kepada pamannya yang tetap bertahan di Timor Timur. Tatiana dan Mary tinggal di sebuah kamp pengungsian di daerah Wabelo, NTT bersama dengan ribuan pengungsi yang saat itu mengungsi di sana. Kondisi di sana sangat memprihatinkan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada di sana. Tatiana ini sehari-hari dia bekerja sebagai guru dan anaknya ini merupakan salah satu muridnya. Di film ini juga muncullah salah satu murid yang bernama Carlo yang diperankan oleh Yehudi Rumbindi yang sangat jahil kepada Mary. Hal ini dilakukan karena Carlo sangat kesepian karena kedua orang tuanya meninggal. Jadi di film ini menunjukkan kalau ayah dari Carlo ini meninggal karena ditembak, sedangkan ibunya meninggal karena sakit. Dan juga Carlo ini tidak memiliki saudara atau saudari. Sekian dari saya akan memberikan pada pemateri. Baik, kita langsung saja untuk sinopsis dari film Tanah Air Beta. Nah, suatu hari Tatiana dan Abu Bakar pergi ke Montain untuk mengirim pesan kepada Mauro. Namun Mauro hanya ingin bertemu dengan Mary saja, adiknya. Mengetahui hal itu, Mary nekat berangkat ke Montain dengan bekal seadanya. Sementara itu, ibunya Tatiana panik mencari Mary yang ada di rumah. Ia pun langsung menyuruh Abu Bakar untuk turut mencari Mary. Abu Bakar sesampainya di pasar, Abu Bakar bertemu dengan Mauro dan menyuruh Mauro untuk membantu mencari Mary. Dalam perjalanan mencari Mary, akhirnya Carlo menemukan Mary di jalan raya menuju perbatasan. Di sini, Carlo mengajak Mary untuk kembali ke kamp pengungsian, namun Mary bersikeras tidak mau pulang. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Montain, daerah perbatasan Timor Leste dan NTT. Di akhir cerita, Mary dan Carlo menyanyikan lagu Kasibu untuk menemukan Mauro. Nah, inti cerita ini sederhana, yaitu keinginan dan perjuangan Tatiana dan Mary untuk bertemu kembali dengan Mauro. Di dalamnya juga ditunjukkan bagaimana kondisi daerah pengungsian NTT pasca referendum. Film ini sangat menunjukkan sisi nasionalisme
serta kecintaan tokoh utama kepada Indonesia dengan memilih tinggal di kamp pengungsian NTT, dan ditambah lagi terdapatnya adegan di mana para tokoh menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari film Tanah Air Beta. Kelebihan yang pertama itu, film ini memiliki sisi positif, yakni mengambil latar belakang tempat dengan nuansa alam Nusa Tenggara Timur yang indah dan sinematografi yang keren, membuat film ini memiliki kesan tersendiri buat para penonton. Yang kedua, pada film ini juga dinyatakan betapa sedihnya tragedi konflik kesedihan masa lampau Indonesia, sehingga mengingatkan kita supaya lebih menghargai antara sesama manusia. Yang kedua, kekurangan para film. Kekurangan yang pertama, pada saat tayangan inilah film ini kehilangan alur ceritanya. Hal tersebut dikarenakan banyak tokoh penting yang dihilangkan pada tayangan tersebut, dan ada beberapa cerita yang dirasa penonton terasa gantung dan hilang arah. Kekurangan yang kedua, ada adegan 2 kali Carlo mencuri demi mendapatkan air dan makanan, walaupun akhirnya dinasehati oleh Mary. Dan para penonton menganggap adegan pencurian Carlo adalah sesuatu yang lucu. Namun saya tidak menganggap hal ini bagus untuk anak-anak yang melihat. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kepada materi selanjutnya. Baik, selamat pagi semua. Di sini saya sebagai komandan ketiga akan menjelaskan mengenai fakta-fakta yang ada di film Tanah Air Beta. Fakta yang pertama itu adalah salah satu pemeran berasal dari Timor NTT. Filipin Patricia ini adalah salah satu aktris Indonesia yang dikenal lewat film Tanah Air Beta yang dirilis pada tahun 2010. Ia berperan penting yang memberikan kontribusi terhadap film tersebut. Selain Tanah Air Beta, Griffith juga telah berkontribusi di film Proyek Indonesia dan juga di film sinetron Indonesia. Ia juga dikenal karena mempunyai bakat akting yang bagus dan juga memiliki kemampuan untuk menulis suatu karakter yang ia perankan. Selanjutnya itu adalah pengambilan latar di Pulau Timor NTT. Film ini mengambil latar langsung di Pulau Timor NTT, dan juga penonton dapat disuguhkan oleh keindahan-keindahan di Pulau Timor. Dan juga beberapa tempat yang dilatarkan syuting meliputi daerah tersebut adalah lokasi asli yang dapat memberikan nuansa otentik pada cerita yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan tantangan yang dihadapi mereka. Selanjutnya adalah penghargaan yang diterima oleh film Tanah Air Beta. Film Tanah Air Beta ini juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya itu adalah di Festival Film Indonesia. Film ini mendapat apresiasi karena memiliki tema yang bagus dan juga kualitas akting para pemain yang begitu bagus. Dan juga selain itu, Griffith Patricia berdua dengan Yuda mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan terbaik pada ajang Indonesia Movie Award pada tahun 2011. Selain itu juga film ini dikenal sebagai film ini juga berhasil dengan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu sosial dan kemanusiaan di daerah konflik tersebut. Selanjutnya menggunakan bahasa Timor dalam film tersebut. Dalam film Tanah Air Beta menggunakan bahasa Timor karena bahasa daerah ini adalah bahasa dari Nusa Tenggara Timur. Salah satu mengapa mereka memakai bahasa Timor itu agar film ini mendapatkan yang penting dan cerita itu seperti memiliki keaslian karena mereka mencari mendapatkan lokasi di Pulau Timor. Lalu dengan mereka menggunakan bahasa Timor ini, mereka juga bisa untuk saling berdialog satu sama lain dan juga mengamalkan kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat Timor. Penggunaan bahasa daerah ini tidak hanya memberikan narasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penonton untuk memahami tentang kebudayaan dan nilai yang ada di NTT. Ini juga mencerminkan usaha untuk melestarikan dan menghargai serta budaya lokal di tengah konteks cerita lebih luas.
Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan memateri dan jawaban. Baik, saya di sini sebagai pemateri keempat akan membahas tentang nilai nasionalisme atau pesan nasionalisme di film Tanah Air Beta. Yang pertama adalah kesetiaan. Dalam film ini menunjukkan rasa kesetiaan dari para masyarakat yang di tengah konflik mereka masih menggunakan bendera sebagai lambang negara mereka. Nah, di toko ini, dalam film ini, toko Abu Bakar memasang bendera merah putih di bagian belakang motornya, dan para masyarakat saat dalam perjalanan meninggalkan Timur, di mana kita bisa melihat bahwa mereka membawa bendera merah putih yang mereka pasang di kendaraan mereka masing-masing. Yang berikut nilai kebersamaan. Pada di menit ke-32, di mana terdapat sekelompok anak-anak warga Timor Timur yang sedang asik main dan mandi bersama di tepian sungai. Hal ini menggambarkan bagaimana mereka merasa senang ketika sedang bersama menikmati hari-hari mereka. Yang berikut, dukungan. Dukungan ini ditunjukkan oleh tokoh Tatiana, di mana dia mendukung Abu Bakar belajar menulis dan membaca agar Abu Bakar bisa baca dan tulis. Yang berikut, Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu, di mana Ci Iren dan Ko Ipin adalah seorang yang budaya Cina. Mereka mau membantu Tatiana, Abu Bakar, dan Mary di saat mereka kesusahan tanpa melihat kebudayaan yang mereka miliki. Yang berikut, kerukunan. Di dalam foto ini terdapat biarawan dan biarawati dan Abu Bakar. Yang biarawati adalah seorang Katolik dan Abu Bakar adalah Islam. Di mana walaupun di tengah perpecahan ini mereka masih saling bertegur sapa, tetap menjaga kerukunan di antara umat beragama. Yang berikut, kesejahteraan, di mana dokter dan tenaga kesehatan masih memberikan kesejahteraan kesehatan bagi para masyarakat untuk selalu mengingatkan masyarakat menerapkan pola hidup yang sehat, di mana mereka menerapkan pola hidup sehat itu agar setiap masyarakat mencuci tangan setelah bekerja agar tetap bersih dan sehat. Yang berikut adalah kepedulian. Di awal film memang terlihat bahwa Carlo ini adalah anak yang nakal dan usil kepada Mary. Namun di saat Mary hilang dan tidak tahu di mana, dia membantu mencari Mary. Dan saat dia menemukan Mary, Mary sudah terjatuh lemas sehingga ia panik dan langsung lari ke rumah sakit untuk mencari dokter agar bisa menolong Mary yang pada saat itu sedang lemas untuk mendapatkan pengobatan. Yang berikut, rela berkorban. Ditunjukkan bahwa Carlo rela mencuci piring di warung untuk Mary yang sedang kelaparan dan kehausan dalam perjalanan ke perbatasan. Jadi kemudian dia mendapatkan nasi bungkus dan dia berikan kepada Mary. Nah, di sini ada beberapa refleksi untuk teman-teman bahwa kita sebagai generasi muda, apakah kita pernah berkorban ketika melihat teman yang sedang kesusahan? Ini akan dijawab oleh teman-teman dengan tindakan yang dilakukan. Yang berikut, pengertian. Pengertian ini dilakukan oleh Tatiana, di mana ia rela mengajar anak-anak untuk mengerti baca dan tulis agar mereka menjadi generasi muda yang baik. Yang berikut, pengharapan. Di sini ditunjukkan oleh Mary yang dia berharap bisa berjumpa kembali dengan Mauro. Akhirnya dengan penuh perjuangan, Mary bisa kembali bertemu dengan kakaknya. Mary tidak pernah hilang harapan, ia selalu yakin bisa kembali bertemu dengan kakaknya Mauro. Pesan untuk kita generasi muda dalam hidup agar kita selalu menaruh harapan kepada sesuatu yang kita yakini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada keempat pemateri yang sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama bagi 3 orang penanya, itu satu dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan. Kesempatan yang diberikan saya ingin bertanya, konflik apa yang terjadi yang mengharuskan Timur Timur memberi anggapan bahwa mau tinggal di Timur Timur atau di NTT? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam proses pembuatan film Tanah Air Beta ini produser mengalami kesulitan atau tantangan dalam pembuatannya, dan usaha apa yang dilakukan oleh sang produser untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah tersebut? Jika tidak ada tantangan yang dihadapi, alasannya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Jadi tadi teman Vino sempat menjelaskan bahwa Abu Bakar bertemu dengan Mauro di pasar. Sedangkan di penjelasannya teman Ika menjelaskan bahwa Mauro ditinggalkan Mary dengan mamanya di Timor Leste. Jadi saya ingin bertanya keberadaan Mauro sebenarnya di Timor Leste itu di Indonesia. Yang terima kasih. Berikutnya saya akan mempersilakan kepada teman Peri untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ali mengenai konflik apa yang terjadi sehingga masyarakat harus memilih tinggal di Indonesia atau Timor Leste. Konflik yang terjadi mengapa masyarakat Indonesia tidak di Timor Leste ke Indonesia itu karena Timor Leste sendiri ingin memisahkan dari Indonesia. Maka dari itu sekitar 300.000 orang Indonesia pindah dari Timor Leste ke Indonesia, yaitu di perbatasan Bali. Sekian saya terima kasih. Baik, kepada penanya TB, terima kasih telah bertanya. Kali ini sebelum itu saya meminta maaf karena saya salah penyebutan nama yang sebenarnya Mauro, yang saya sebut Mauro sebenarnya Marlo. Jadi Abu Bakar itu pergi bertemu Carlo di pasar dan menyuruh Carlo membantu mencari Mary. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Farel bahwa halangan yang harus dihadapi oleh produser dalam pembuatan film. Jika ada halangan, apa yang dilakukan produser agar film tetap diproduksi? Ketidaksetujuan dari masyarakat yang menjadi halangan yaitu ketidaksetujuan dari masyarakat NTT dan Timor Leste, karena mengingat pada saat itu perpecahan yang terjadi membawa dampak yang besar di mana masyarakat harus mengalami kemiskinan. Dan cara produser menghadapi halangan dari masyarakat yang meminta persetujuan dari masyarakat bahwa film ini akan membawa dampak yang baik untuk mengajarkan sikap rela berkorban dan kesetiaan kepada negara. Apakah Kak Farel bisa menerima jawaban kami? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Berikutnya, teman kami Sofi akan membantu menambahkan jawaban dari teman Aldo tadi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mau menambahkan ini pertanyaan dari teman Eca yang bertanya konflik apa yang terjadi sehingga menyebabkan masyarakat dari Timor Leste itu ini berpindah tempat di Indonesia. Jadi pada tahun 1999 ini terjadi konflik di Timor Leste yang antara beberapa organisasi yang menyebabkan ini masyarakat dari Timor Leste itu berpindah ke Indonesia. Sekian tambahan dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman Sofi yang telah menambahkan jawaban. Berikutnya di sini saya akan membuka sesi kedua bagi 3 orang penanya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini sebelum saya bertanya, saya akan klarifikasi terlebih dahulu bahwa memang kita setiap pribadi memiliki standar menariknya masing-masing. Nah, di sini saya ingin bertanya, tadi di materi teman-teman jelaskan bahwa salah satu fakta menarik dari film ini yaitu menggunakan bahasa Timor. Nah, menurut saya, maksudnya saya bertanya teman-teman, kenapa menggunakan bahasa Timor adalah satu hal yang dibilang fakta menarik? Karena ini kan film angkat budaya kita, lalu pastinya harus menggunakan identitas dari warga atau latar belakang dari film tersebut. Nah, menurut saya ingin bertanya teman-teman, kira-kira kenapa menggunakan bahasa Timor itu sesuatu hal yang menarik gitu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memberitahu bahwa tadi kakak materi sempat bilang bahwa film ini digantung alurnya. Jika film ini alurnya digantung, lantas mengapa film ini mengandung banyak konflik, sedangkan pada film tersebut lebih berspesifik mengandung tentang drama keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kamu kakak. Tadi dijelaskan bahwa menggunakan bahasa Timor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Timor terdapat berbagai macam bahasa seperti bahasa Tetun, bahasa Dawan. Saya mau tanya, apa bahasa yang digunakan itu sebenarnya bahasa Dawan atau bahasa Tetun? Soal di videonya itu tidak ada suara, jadi tidak bisa didengar. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi teman-teman pemateri masih berdiskusi. Berikutnya kita akan menyaksikan penampilan yang akan dibawakan oleh teman kita dari kelas 10, yaitu puisi berantai. Baik, selamat pagi Pater, Bunda, Suster, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman. Kami bertiga akan membawakan puisi berantai antara pecinta, pejuang, dan penjual telur. Saya akan membacakan puisi berjudul Bunga Hatiku, Bunga Hatiku, oh terkait yang manis. Aku akan membacakan puisi perjuangan berjudul Lebih Baik Merdeka Daripada Tidak Merdeka. Dan saya akan membacakan puisi Nasi Penjual Telur berjudul Aku Penjual Telur buat adikku yang suka makan telur. Kau datang padaku sambil tersenyum-senyum. Tertimpa cahaya dari bulan. Begitu cantiknya bagaikan granat dan mortir beras yang membakar perkampungan. Tak pernah ku kenal istilah takut.
walaupun lawan banyaknya 1000 kali, pedang di kanan, belati di kiri, berselimpahan. Telur mas, telur. Uang keliling kampung setiap hari demi sesuap nasi. Telur merupakan bagian dalam hidupku. Semua aku jual, telur ayam, telur bebek maupun telur. Kau tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padamu. Tanda cintaku kian merajut. Malam itu perlahan kudekatkan bibirmu ke telingaku. Seraya berbisik, Merdeka. Seluruh rakyat Indonesia harus meneriakan kata merdeka. Sekali lagi rakyat Indonesia harus meneriakan kata telur, telur. Begitu aku menjajakan telur setiap hari. Hujan dan panas tak menjadi rintangan. Satu-satu telur kuelus sambil berkata lirih ayamku. aku cinta padamu. Aku berbun, kulai rambut yang hitam. Pelan, kudengarkan di kuping. tank berlapis baja milik Belanda harus kita hancurkan. Terlalu lama kita dijajah, terlalu lama kita disiksa. Mulai detik ini aku harus bertelur sebanyak-banyaknya. Kau telah berjasa, kadang kuperiksa ayam-ayamku. Aku ingin mengetahui bagaimana telur dapat keluar. Perhatikan ayamku dengan sesama dan Matamu terpejam dan nafasmu mendesak. Kau peluk juga aku dengan mesra. Ternyata kita sama-sama ingin saling. membunuh mereka yang menyerang dari jauh. Maju, serang! Aku berteriak sambil mengangkat tinggi-tinggi telurku. Sekarang aku dalam keadaan sedih menemui nasib ayamku yang sedang Dimaduk cinta. Bersihkan dengan senapan mesin yang panas, sepanas darahku. Kembali ke sambut serangan yang datang dengan peluru-peluru yang sudah membusuk. Tidak laku dijual lagi. Oh telurku, oh ayamku, sayang. Tidak perlu disesalkan. Katakan mataku, kembali dan kau terjang lalu hancurkan. telurku, telurku. Akan kudekatkan padamu. Tenanglah, diamlah. Aku akan merobek-robek terus. Lemparkan semua yang kita punya sambil mengucapkan telur, telur. Aku cinta padamu sayang. pukul sekali sampai mati. Aku masih punya banyak telur dan ayamku. Gisaku, kasihku, kita akan selalu bersama. berjuang selamanya untuk telur, telur. Begitu aku menjadikannya setiap hari. Sekian dan terima kasih. Wah teman-teman, memang bertiga di penampilan sangat luar biasa sekali. Mereka tuh memberikan tepuk tangan yang lebih banyak.
Berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman pemateri untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fiantri. Mengapa menggunakan bahasa asli dari Pulau Timor itu menjadi salah satu fakta menarik? Jadi mengapa dia menjadi menarik? Karena bahasa daerah itu sebagai sarana mengenal budaya lokal, dan menggunakan bahasa daerah ini tidak hanya memperkaya narasi dari film, tetapi melainkan juga memberikan kesempatan bagi para penonton untuk lebih memahami tentang kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di TV. Dan juga ini juga mencerminkan usaha untuk melestarikan dan menghargai bahasa lokal serta budaya di tengah konteks cerita yang lebih luas. Apakah Kak Fiantri bisa menerima? Terima kasih. Di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Kronis. Bahasa yang digunakan dalam film itu bahasa apa? Jadi bahasa yang mereka gunakan itu bahasa Timor, yaitu dari suku bahasa Tetun, dan ada juga bahasa Kupang. Apakah Kronis menerima? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha. Maksud alurnya digantung di sini adalah tokoh bernama Lukman Sardi atau Lukman, yang dia menjadi peran penting dalam pembawa pesan bagi keluarga Mary tentang keberadaan Mauro. Nah, ini mengandung banyak konflik, sedangkan bergenre drama keluarga itu di mana drama dan kekeluargaan ini di mana menggambarkan rasa kasih sayang dan kerinduan antara keluarga Mary dan Tatiana yang selalu merindukan kehadiran Mauro. Dan konflik yang ada ini adalah memisahkan keluarga mereka, yang bahwa Mauro harus di Timor Leste dan Tatiana dan Mary harus tetap di Indonesia. Apakah Marsha menerima? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri dan penanya yang telah menjawab dan memberikan pertanyaan. Dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban kita pada pagi hari ini, maka berakhir juga sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini.